Shalom para pemirsa YouTube yang kami kasihi. Kami bersyukur bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat dan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan Mana Kehidupan untuk kali ini di episode yang ke-7. Kita sungguh bersukacita dengan kehadiran Bapak Gembala Bapak Undita Hosea Editiono kembali untuk mengajar kita pada hari ini, dan tentunya dengan tema-tema yang menarik. Kita bersyukur kita sudah dipertemukan lagi di siaran ini. Kita semua mau belajar pada hari ini. Dan tema hari ini akan kita pelajari adalah keresahan ataupun fenomena dan pertanyaan dari beberapa jemaat berkaitan dengan apakah diperbolehkan kita sebagai umat Kristiani atau orang Kristen ini sendiri jika meninggal melakukan prosesi kremasi. Pasti banyak pro dan kontra atau banyak pertanyaan-pertanyaan dari jemaat ataupun pemirsa yang mempertanyakan berkaitan dengan boleh tidaknya. Dan saya menyapa kembali, selamat sore Bapak Gembala. Ya. Ya. Terima kasih. Karena kita ini tayangannya sore. Sore ya benar. Yang lalu Anda nyebut pagi. Ya. Tayangnya sore, jadi kita sapa. Selamat sore Bapak Gembala. Terima kasih bersedia untuk hadir kembali untuk berdiskusi dan mengajarkan kita semua. Ya. Karena keinginan kita untuk membangun iman berdasarkan dari Alkitab dan berdasarkan dari pandangan hamba Tuhan berkaitan dengan keresahan-keresahan atau fenomena yang terjadi. Dan hari ini kita mau membahas berkaitan dengan kremasi. Apakah diperbolehkan atau tidak, Pak? Ya, terima kasih Didi. Kita sudah bertemu di Mana Kehidupan sampai dengan seri yang ke-7. Yang kita nggak tahu nanti sampai seri berapa ya. Tetapi yang jelas dalam seri yang ke-7 ini ada hal yang menarik yang akan kita bahas bersama, yaitu apakah diperbolehkan jenazah orang Kristen itu dikremasi. Betul. Ya. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan ini kan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Memang untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah. Mengapa? Karena kita lihat masing-masing gereja itu punya pandangan, argumennya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak perlu menjadikan suatu perdebatan, ya. Apalagi sampai meruncing, sampai masuk YouTube, sampai viral, ya. Saling menyerang itu. Nah, tidak perlu. Saya pikir tidak perlu. Yang jelas sebelum saya menjawab pertanyaan ini, bagaimana sudut pandang Sinode GBI, Gereja Betel Indonesia, tentang pemakaman secara kremasi. Ya. Gereja Betel Indonesia memang menolak pemakaman jenazah orang-orang Kristen untuk dikremasi. Nah, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh GBI, ya. Nah, diantaranya lewat pedoman pelayanan kependetaan 1 dan 2 pada halaman 95, ya. Itu Didik bisa baca. Di sana ada beberapa alasan. Poin-poin ya, Pak. Ya, ada beberapa poin alasan yang menguatkan ya, alasan yang menguatkan bahwa GBI itu menolak prosesi kremasi. Nah, coba silahkan. Oh, boleh dibaca, Pak? Ya, silahkan. Halaman 95 ya. Ya. Alasan-alasan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Alkitab tidak mengajar pemakaman secara kremasi. Ya. Yang kedua, semua nabi, hamba Allah dan hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab sesudah mati dikuburkan. Ya. Nah, yang ketiga, dalam Perjanjian Baru tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus atau rasul-rasul tentang kremasi. Lalu selanjutnya, Tuhan Yesus menjadi contoh sempurna bagi kita, telah mati tersalib dan dikuburkan. Tapi pada hari ketiga, ia bangkit dan hidup selama-lamanya. Lalu, ajaran Tuhan Yesus, saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Nah, itu dikatakan saatnya akan tiba, bagaimana tadi? Ya. Saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan. Yang di dalam kubur. Oke. Ya, terus? Ya, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Selanjutnya, ajaran Rasul Paulus yang ditaburkan atau dikuburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaninya. Di 1 Korintus 15 ayat 33. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa,
dan kita semua akan diubah. Ya, ada satu lagi. Satu lagi ya, tubuh manusia sangat berharga dan indah di mata Tuhan. Karena itu ciptaannya sendiri. Sebab itu selama hidup kita harus menjadi bait roh Allah. Dan sesudah mati harus dikuburkan atau diberi istirahat dengan penghormatan yang terakhir. Itu Ya. dari Jadi memang jelas bahwa GPI itu menolak pemakaman orang Kristen secara kremasi. Tapi masih sering ada ya Pak? Nah, ada permohonan-permohonan seperti itu. Mungkin ada jemaat-jemaat yang Meminta. Ya. Nah, ini memang suatu Dilematis. dilema. Dilema. Ya, dilema. Kita akan tetap melayani. Ya, Ya. tetap dilayani. Kalau saya anjurkan misalnya begini, kalau masalah tanah misalnya ya, Iya. tanah itu tidak harus di tempat pemakaman yang Royal ya. Bagus mahal bonafide. gitu ya, sampai puluhan juta, Ratusan bahkan ya Pak. nah, bahkan ratusan. Tapi saya kira untuk tanah kita bisa mencari tanah yang sangat murah. Pernah jemaat kami itu meninggal, kebetulan dia orang tidak punya ya. Iya. Jadi kita usahakan untuk mencari tanah yang sangat murah gitu loh. Tapi ada beberapa alasan lagi, nggak ada keluarganya Pak yang iya. merawat kuburnya Iya. itu. Jadi berbagai hal itu dikemukakan oleh jemaat Tuhan. Nah ini memang buat pendeta GPI cukup sulit. Itu sulit ya. Tetapi menurut saya yang paling bijaksana adalah toleransi kita. Oh. Ya, toleransi kita, bagaimana kita sudah mengarahkan tetapi Dari pihak jemaatnya sendiri Ya. yang masih meminta. Kadang ada pihak keluarga atau sebelum almarhumnya meninggal minta berpesan ya. Saya nanti tolong abunya saya dilarung di atau kremasi aja. kremasi Ya. aja. Nah, dilemanya anaknya Ya, bagaimana? memang banyak hal ya. Kalau kita menjadikan bahan ini menjadi perdebatan, Nggak selesai juga ya. tidak selesai dan untungnya apa? Untungnya apa? Namanya orang sudah meninggal kok, ya enggak? Iya, betul. Sudah meninggal itu kan artinya kan jasadnya mau dikemanakan itu kan dia nggak mungkin protes Dia tahu kan? ya, betul. Nggak mungkin protes gitu loh. Jadi kita yang penting adalah bahwa jangan sampai timbul polemik nanti di sana kapiran itu sebagai dan lain sebagainya. Makanya untuk jelas menjawab itu kita ini harus kembali kepada Alkitab. Kita. Ya. Bagaimana Alkitab itu menjawab ya, supaya jelas, supaya enak. Karena di mana kehidupan pertama kan kita sudah katakan bahwa kekristenan ini adalah dasarnya adalah Alkitab firman Tuhan. Jadi kalau nggak ada dasarnya kan repot, nggak ada pedomannya. Nah maka dalam Alkitab itu jelas ditulis bahwa kita sebelumnya bicara mengenai kremasi ini kan kita harus tahu apa sih kremasi itu lah. Kalau kita ngomong kremasi sampai selesai kita enggak Tahu kremasi itu. itu kan sama dengan bohong ya, lucu. Jadi pertama kali bicara kremasi kita harus tahu dulu apa itu kremasi. Pemirsa, kita harus mengerti apa itu kremasi. Pembakaran mayat sehingga menjadi abu. Ya, itulah kremasi. Kremasi proses mereduksi ya, dari sisa-sisa mayat manusia kepada campuran kimia tertentu dalam bentuk gas sehingga tulang-tulang itu benar-benar hancur ya sampai ya. Cuma tinggal abunya Dan lembut sekali. Nah, dalam tungku api yang dipanaskan sampai dengan 750 derajat Celcius. Jadi panas sekali ya. Nah, di situ kita melihat proses kremasi pada zaman Perang Dunia Kedua ya. Pada waktu itu Hitler kan berkuasa di mungkin tahu ya. Kamp konsentrasi Auschwitz dan sebagainya itu kan di situ kan banyak orang Yahudi yang meninggal. Nah, tidak sempat mereka ngubur ya. Akhirnya mereka mengkremasi mayat-mayat itu.
Jadi wah kasihan sekali. Nah, tapi itu proses yang terjadi dalam peperangan. Iya. Nah, di dalam Alkitab memang ada bagian-bagian yang menuliskan bahwa pembakaran mayat adalah bagian dari sebuah hukuman. Ya. Coba Didi bisa baca di dalam Imamat 20 ayat 14. Silahkan. Ya. Imamat 20 ayat 14, demikian firman Tuhan. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini bahwa Yosua pasal 7 ayat 15. Yosua 7 ayat 15. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Ya. Jadi jelas bahwa pembakaran mayat itu untuk pada orang waktu itu. hukuman. Ya. Satu lagi Bilangan 16 ayat 35. Coba. Bilangan 16 ayat 35. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Ya. Jadi di situ kita lihat bahwa ternyata memang pembakaran mayat itu Alkitab menulis adalah untuk orang-orang yang Termasuk hukuman itu. hukuman, ya. Jadi intinya adalah mayat itu adalah bentuk dari sebuah hukuman, ya. Nah, kemudian kita melihat sekarang kita akan melihat lewat Alkitab juga orang-orang meninggal yang dikuburkan sebagai bentuk penghormatan, ya. Di dalam Kejadian 15 ayat 15, coba tolong dibacakan. Kejadian 15 ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ya. Jadi kita melihat bersama bahwa dalam Kejadian 15 ayat 15 ini Alkitab mengatakan tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Firman Tuhan ini ditujukan kepada Abraham. Waktu itu namanya Abram, Ya. belum Abraham, ya, karena ada tambahan di dalam namanya sehingga menjadi Abraham, ya, YHWH itu. Ya. Nah, kemudian kita melihat di kitab Yosua pasal 24 ayat 30. Yosua 24 ayat 30. Ya. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Nah, ini kita lihat bersama bahwa Yosua bin Nun, ya, dia dikuburkan di tempat itu, ya, dikuburkan di tempat itu sebagai tanda penghormatan pemimpin bangsa Israel. Nah, kemudian kita melihat yang jelas lagi dalam Yosua pasal 24 ayat 32. Oh, ayat 32. Ya, ayat 32 kita maju ke dua ayat, ya. Saya bacakan, Pak. Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Ya. Jadi lewat ayat Alkitab ini pemirsa jelas bahwa sampai tulangnya Yusuf Diambil lagi ya. mestinya kan tulang itu kan sudah bukan jasad lagi. Ngapain harus dikubur? Ya. Tetap dikubur. Jadi bentuk seperti inilah yang menyebabkan seyogianya orang Kristen itu dikuburkan, Dikebumikan. dikebumikan. Tidak harus pada tanah yang mahal. Yang penting itu dikubur, ya. Tapi lalu bagaimana dengan alasan-alasan tadi, ya, tidak ada saudaranya yang segala macam. Nah, itu toleransi dari hamba Tuhan setempat. Oh. Ya. Saya juga sering mengikuti itu kremasi, ya. Jadi bentuknya juga lain, ya. Bentuknya juga tidak misalnya tanah kembali ke tanah gitu. Tidak ada kata-kata itu dalam khusus tadi kremasi. Oh ya.
Jadi bentuknya kita ya hanya sekedar seremonial, misalnya puji-pujian, kemudian kita sampaikan firman Tuhan supaya lain kali lebih jelas gitu. Tapi dia tidak semata-mata ini tidak boleh menyalahkan itu enggak ya, tidak menyebutkan. Pokoknya intinya jangan sampai terjadi polemik perdebatan ya. Karena apa? Karena di sisi lain dalam Alkitab, kalau kita belajar Alkitab, ada juga orang-orang yang tidak terhormat dikuburkan juga. Nah ini kan menarik ya. Kalau kita lihat pada waktu itu ya, contohnya Pasyur bin Immer ya, nggak usah dibaca ya, seorang imam yang bernubuat palsu pada zamannya Yeremia. Jadi pada zaman Yeremia ini ada imam yang bernubuat palsu, makanya jangan suka bernubuat ya. Nah, kalau tidak pasti palsu lagi ya Pak. Kalau tidak pasti Tuhan suruh kita ngomong itu jangan ngomong. Berbahaya, apalagi atas nama Tuhan. Betul. Itu kan berbahaya sekali. Dorongan perasaan mengatasnamakan Tuhan itu yang bahaya. Nah, bahaya sekali. Ya Karena kan? kita harus terus menguji sehingga apa yang keluar dari mulut kita dan hati kita tuh berasal dari Tuhan saja. Betul. Jadi Dengan jangan sampai kita basicnya ini Alkitab ini. perasaan itu menjadi dominan dalam diri kita ya. Pasti ini dari Tuhan. Kan kita nggak bisa seperti itu. Betul. Ya harus ada uji cobanya. Bener nggak Iya. dari Tuhan? Yang lalu saya pernah cerita 3 kali Tuhan ngomong itu sama saya. Saya tidak langsung, wah Tuhan ini ini Tuhan ini kan. Saya lihat dulu sampai mengujinya itu yang Betul. prosesnya panjang. betul. Nah, kita lihat di sini dalam Yeremia 20 ayat 1 dan 6 itu enggak usah dibaca ya. Di sana kita lihat bahwa dikuburkan ya. Dikuburkan oleh Nabi imam dari yang Imam bernubuat tadi. palsu itu ya. Kemudian ada lagi cerita kita lihat di Perjanjian Baru Ananias dan Safira itu jelas-jelas dia menipu Tuhan Ya. ya. Sampai Petrus katakan, kamu tuh lihat itu orang baru saja ngubur suamimu tuh loh, istrinya itu bener Pak Petrus gitu ya. Padahal dia menipu juga dan keduanya dikuburkan ya. Jadi kita jangan, lah itu kok dikuburkan orang tidak terhormat segala macam Orang ya. berdosa. Nah, kita harus berpedoman bahwa menurut bangsa Israel sebenarnya tidak ada itu. Mas. Orang yang tidak terhormat dikubur itu tidak ada. Jadi itu seperti semacam tadi saya katakan tidak jelas. Oh iya. Pedoman Alkitab itu jelas yang saya bacakan tadi, dibaca tadi ya, tentang yang kuman dan tidak lagi itu jelas. Jadi di sini kita melihat bahwa dikuburkan dan tidak itu memang sebaiknya kita mendasarkannya lewat Alkitab ya. Sebab kalau kita lihat dan kita pelajari bersama, Raja Saul pada waktu kita lihat di Alkitab di sana ketika dia berperang dengan orang Amon ya, kan Raja Saul dipenggal kepalanya, badannya itu ditembakkan itu sangat mengerikan sekali ya, kematian Raja Saul dan anak-anaknya ya di tembok Bet-Shin ya, di sana orang-orang Israel dia kasihan ya, diturunkan kemudian dikuburkan ya. Jadi ini memang contoh penduduk Yabes Gilead yang waktu itu sangat dihormati oleh Raja Saul, telah menyelamatkan mereka dari tangan Nahas ya, orang Amon. Kemudian di sana kita melihat Raja Saul ini karena nasibnya yang seperti itu ya, orang-orang Yabes Gilead ini dia merasa nggak enak ya, sehingga pemandangannya nggak enak, sehingga terpaksa, dengan sangat-sangat terpaksa Raja Saul dan keluarganya ini dibakar, diambil ya. Kondisinya mengenaskan itu diambil terus dibakar. Tapi tulang-tulang Yusuf tadi sampai tulang-tulang pun itu tetap dikubur
Ya, jadi kita tidak bisa dipatok, misalnya begini, itu Raja Saul kan apa orang hukuman ya. Nah nanti akhirnya timbul perdebatan yang tidak berujung panggang. Nah kemudian ini dilakukan menurut kebiasaan orang Ibrani ya. Tetapi dalam kasus mayat Raja Saul dan anak-anaknya itu mereka lakukan karena bangsa Filistin mempermalukan Raja Saul dengan telah memancung mayat Raja Saul dan tubuhnya dipakukan di tembok Bet-Sin ya. Itu dapat dilihat di 1 Samuel 11 ayat 1 dan 2 dan seterusnya kalau kita baca di Alkitab. Jadi memang ini merupakan satu dilema ya antara kremasi dan tidak. Tapi yang jelas ingin saya katakan tadi bahwa GBI menolak ya, tidak memperlakukan untuk pemakaman secara kremasi. Adapun akan dilakukan oleh gereja setempat walaupun GBI atau gereja-gereja lain, kita tidak akan terjebak dalam suatu perdebatan yang hanya saja ada toleransi untuk melakukan itu ya, saya kira itu. Kemudian ada hal lain lagi mungkin kalau kita lihat ya bahwa misalnya di suatu daerah terjadi pandemi ya sampai bergelimpangan mayat yang cukup banyak untuk kesehatan mungkin saja walaupun dia orang Kristen tetap dibakar supaya tidak terjadi wabah yang proses pandemi ya. Jadi jangan sampai terpapar oleh virus. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang khusus situasional Pak. Kita tidak bisa memberikan patokan yang berkaitan dengan surga. Maksud ya, yang berkaitan dengan surga itu Alkitab sudah memberikan penjelasan. Jadi hal seperti itu toleransi dan rahasia Tuhan. Ya, Ulangan 29 ayat 29 yang lalu sudah saya katakan, yang hal-hal yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan untuk kita itu urusan Tuhan. Jadi kita jangan berkata masalah masuk surga atau tidak dan sebagainya. Saya kira itu ya. Tapi yang jelas kalau kita diselamatkan di dalam Yesus, kita masuk surga ya. Itu Alkitab jelas menulis. Kemudian apa lagi kira-kira? Jadi kremasi tersebut memang dari Kasara Sinode GBI ini memang menolak, namun memang masih sering terjadi, bukan berarti ini pelanggaran dan segala macam, katanya sebatas toleransi ya Pak Imam. Betul. Kan terkadang ada pesan terakhir dari keluarga, mintanya seperti ini, atau efisien, tidak memakan tempat untuk istilahnya pusaranya atau kuburannya itu tidak perlu ditili-tili karena mungkin meninggalnya di luar negeri atau di mana, lebih mudah membawa abunya atau apa. Gitu. Tapi kalau misalnya keluarga yang meninggal ini, keluarga yang sedang mengalami duka cita, ya Pak, saya serahkan pada Pak Gembala bagaimana bayinya tidak dibenarkan pendeta GBI dibakar saja atau dikremasi. Tidak menganjurkan seperti itu. Pasti seluruh hamba Tuhan khususnya di Sinode GBI sendiri menganjurkan tetap dikebumikan. Tetap dikebumikan apapun alasannya, dan walaupun tanah mahal. Ya. Bisa dicari solusinya. Ya. Kalau dengan korban yang istilahnya mohon maaf kecelakaan dan sehingga jasadnya itu kan berhamburan. Nah, karena kondisi seperti itu kalau ada yang meminta kalau disatukan sudah tidak tahu Pak terpisah di mana, ada sisa-sisa tubuhnya itu minta dibakar atau segala macam, itu juga toleransi dari family. Gitu, dari family. Ya. Tapi tetap hamba Tuhannya akan menyarankan ya tetap dikuburkan. Seperti misalnya papi mami saya. Gitu. Ya. Itu saya sudah hampir 25 tahun nggak pernah tilik. Gitu.
kuburannya di Berbuta sana. Yang rajin tilik itu kakak saya ya. Tapi saya sendiri sudah nggak pernah menjenguk ya, kuburan itu. Jadi jangan dikatakan bahwa tidak berbakti gitu tidak berbakti lah, ini keliru lagi ya. Karena anak durhaka dan sebagainya. Karena sering kali kan ada mungkin beberapa jemaat atau mungkin dari rekan-rekan yang masih bingung, kalau sudah dikuburkan seperti ini kita ke makamnya ngapain dan segala macam. Itu kan hanya sebatas untuk membersihkan saja ya berarti. Iya, untuk membersihkan. Jadi tidak ada kaitan dengan roh. Ya. Sebab roh kembali, kita pengkhotbah mengatakan tubuh kembali kepada tanah, ya, rohnya kembali kepada Bapa. Ya, karena ada pertentangan batin. Wah, karena hidup kita ini kan dari Tuhan. Ya. Dalam Kejadian pasal 3 kalau nggak salah ayat 7. Di sana kan kita lihat bahwa manusia ini bisa hidup karena lewat lubang hidung diberi hembusan nafas ya. Jadi dalam hal ini roh kembali kepada Bapa, tubuh dan ke tanah. Balik ke debu tanah. Itu mungkin kadang para jemaat atau mungkin pemirsa yang merasa ada pertentangan hati, mungkin orang tuanya sebelum meninggal minta dikremasi atau minta dikabulkan keinginan dia untuk jadi abu disebar ke laut dan segala macam. Wah, ini kalau tidak menuruti kata orang tua saya nanti merasa durhaka, atau mungkin ketika ingin menuruti perintah orang tua tapi kok bertentangan dengan ajaran atau doktrin atau pandangan dari GPI ini sendiri. Nah, makanya ini terjawab bahwa kalau dia minta pendapat Pak Gembala pasti akan disarankan tetap ke kubur. Tapi kalau dia, berarti saya tanya, tidak durhaka berarti Pak ya, walaupun tidak menuruti keinginan orang tuanya. Betul. Jadi sekali lagi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang kontroversial ini sehingga menjadi hibatan sampai akhirnya keluarga itu bertengkar, bercerai-berai ya. Iya. Kakaknya sama adiknya. Betul. Gara-gara nggak sepaham. Masalah penguburan nggak sepaham. Seperti saya misalnya begini ya, kakak saya itu waktu mami saya papi kacamatanya dipecah gitu. Saya bilang, kok dipecah? Buat apa? Gua apa? Aku bilang gitu ya, buat apa bahasa daerahnya? Gua apa? Kok. Lah kok udah kono kan nak kacamata yang terus kita segalanya buat. Ini kan ini kan pandangan-pandangan yang harus diluruskan. Ini kan sepertinya mata jadi mata sinar X jadi misalnya, saya dalam hati saya geli tapi saya tidak mau terjebak perdebatan. Iya. Jadi perdebatan nggak ada guna lah. Betul. Jadi saya menganjurkan kita tidak berdebat. Semuanya kembali pada Alkitab ya. Kayak misalnya minta dikuburkan dengan Alkitab kesayangannya. Namanya Alkitab gitu. Menulis bahwa orang meninggal itu tubuhnya kembali pada tanah, roh kembali pada Bapa yang memberikan kehidupan. Ya sudah, itu kan keyakinan kita. Ya. Ngapain diperdebatkan soal tubuh yang ini tadi dipermasalahkan? Betul. Cuma sebaiknya Alkitab menulis jelas bahwa Tuhan tadi katakan yang dikubur itu nanti akan bangkit. Yang dikubur ya, jadi ya lalu jangan timbul pertanyaan ya nggak dikubur nanti nggak bagaimana Pak, itu sering mereka kan orang gitu. Iya. Terus nasibnya bagaimana Pak? Waduh lah, itu saya nggak bisa jawab. Itu nanti tanya Tuhan. Yang bingung nanti serpian-serpiannya ngumpulnya gimana. Nah, itu sudah. Kemudian ada orang misalnya itu setia melayani, kok nganu Pak, kecelakaan hebat, kecelakaan pesawat. Iya. Apa Tuhan tidak sanggup menjaga Pak? Model kematiannya seperti apa itu? Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan seberapa setia dia. Iya. Betul. Benar gitu. Itu kan cuma anehnya. Mati muda misalnya. Lagi semangat melayani tapi dipanggil Tuhan, dikira ada kejadian. Kecuali apa? Bunuh diri loh. Ya betul. Nah kalau bunuh diri jelas-jelas tidak masuk surga. Ya. Karena kita tidak ada seorang pun yang berhak atas kehidupan kita, termasuk kita sendiri loh. Betul. Ini kan saya sendiri. Ya. Loh, kamu itu hidup kan karena Tuhan, bukan karena kamu. Betul. Jadi jangan bunuh diri. Tidak punya hak. Jadi jangan sampai nanti timbul pendapat
bunuh diri juga masuk surga. Waduh. Ya, jemaat ayo nunggu kedatangan Tuhan. Ini kita suara Tuhan, kita seluruh jemaat bunuh diri. Salah besar. Waduh Itu penyesatan. Iya. Begitu. Kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Gembala sudah mengajarkan pada kami pada hari ini berkaitan dengan isu atau mungkin keresahan-keresahan pertanyaan dari jemaat ataupun pemirsa berkaitan dengan kremasi. Nah, kita percaya bahwa pribadi-pribadi yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang dijamin oleh Tuhan adalah kehidupan kekalnya. Jadi sekarang kita mau belajar bersama-sama. Selagi kita semua masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita percaya hidup kita ini semata-mata untuk memuliakan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan dan untuk menunjukkan kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Demikian acara Mana Kehidupan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gembala yang boleh hadir dan mengajar kita, dan untuk para pemirsa YouTube terus setia di dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.